Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi umat yang patuh kepada aturan-aturannya hingga akhir hayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apakah sabar ada batasnya? Kata orang, sabar itu ada batasnya. Apa benar kesabaran itu ada batasnya? Tentu ini menjadi tanda tanya besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk terus bersabar. Dalam ayat-ayatnya diantaranya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah untuk tetap bersabar. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis Nabi SAW bahwa Allah memberikan batasan bahwa manusia untuk sabar itu ada batasnya. Seringkali kita mendengar ada orang yang berkata, sampai kapan kita bersabar? Bahkan mungkin ada orang yang berkata, kesabaran aku sudah habis, dan lain-lain. Subhanallah saudaraku, ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang adanya pemimpin-pemimpin yang mereka itu tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, Innaha satakunu ba'di asarah. Sesungguhnya akan muncul asarah. Hadis riwayat Muslim. Siapa itu asarah? Yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Wasbir, bersabarlah kamu. Sampai kapan? Fasbiru hatta talqauni alal haud. Maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Hadis riwayat Muslim. Di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersabar. Sampai kapan? Apakah Rasulullah mengatakan sabar ada batasnya? Tidak. Rasulullah mengatakan, bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Berarti sabar itu, saudaraku, sampai akhir hayat. Kita manusia hidup di dunia tak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan Allah ujian dengan berbagai macam ragamnya. Ada orang yang diberikan ujian Allah dengan penderitaan, kesengsaraan, dan orang yang Allah berikan ujian dengan kekayaan. Masing-masing orang diuji kesabarannya. Orang yang menderita dengan sakit diuji kesabarannya untuk menghadapi sakit. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji oleh Allah
dengan kekurangan harta. Dan bahkan orang yang kaya pun diuji oleh Allah dengan kekayaannya, dengan kesenangannya, dengan banyak fasilitasnya. Karena semakin seseorang senang, banyak fasilitas, seseorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Manusia diuji selama hidup dia dalam kehidupan dia. Dengan apa? Dengan perintah dan juga dengan larangan. Allah memerintah kita zakat, puasa, dan haji. Dan juga Allah melarang kita berjudi dan perbuatan-perbuatan yang terlarang lainnya. Sampai kapan? Jawabannya satu. Sampai akhir hayat, sampai kita mati. Bolehkah kita berkata, sampai kapan saya bersabar untuk sholat? Misalnya ada orang yang mengatakan, kan kesabaran ada batasnya, jadi saya sholat pun ada batasnya dong. Subhanallah, tidak ya. Kita sabar sampai akhir hayat kita. Selama kita beriman kepada Allah, kita butuh kesabaran. Kemudian Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bergembiralah untuk orang-orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Seakan isyarat bahwa kita bersabar sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata siapa sabar ada batasnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan atau Allah akan jadikan dia sabar. Hadis riwayat Abu Daud. Anda pernah melihat karet? Nah, karet itu apabila kita tarik, dia semakin panjang dan semakin panjang. Itulah kesabaran. Ketika kita semakin melatih diri kita dengan kesabaran, semakin kita pun terbiasa dengan kesabaran. Seseorang yang terbiasa dengan penderitaan, ia bahkan mungkin merasakan penderitaan itu sebagai sebuah kenikmatan. Tapi, ketika seseorang tidak terbiasa dengan penderitaan, dia tidak sabar. Itulah rupanya yang menyebabkan dia tidak sabar. Oleh karena itu, saudaraku, aneh kalau ada orang yang berkata sabar itu ada batasnya. Dan aneh apabila ada orang yang berkata kesabaran saya sudah habis. Itu menunjukkan dia tidak sabar. Sebab kalau dia sabar, dia akan senantiasa menahan dirinya. Tentu kesabaran adalah keyakinan kita kepada Allah dan hari akhir. Sebab ketika seseorang hamba mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan surga yang ada di akhirat, maka itu semua yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Mengapa demikian? Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih, yaitu berupa pahala akhirat dan surga yang kita dambakan. Rasulullah SAW bersabda,
Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Maka bersabarlah sampai kamu bertemu kepada di telaga haud. Hadis riwayat Bukhari. Nah, menurut Anda, apakah kesabaran itu ada batasnya? Jadi saudaraku, jadikanlah sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislaman. Kesabaran merupakan salah satu sifat sekaligus ciri orang mukmin yang dicintai Allah. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati, kekuatan iman dalam dirimu. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah yang terucap. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.